Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 3 Juli 2023 kami dari Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia dan juga di sini ada pengurus OPOP berkunjung ke rumah Pak Teguh yang ada di daerah Semboro, Umbul Sari ya, di daerah Umbul Sari. Nah, di sini ada budidaya ikan lele. Nah, yang menurut kami budidaya ikan lele ini tidak seperti biasanya di kolam-kolam besar, tapi ini di dekat rumah dibuatkan semacam tempat yang konon lele ini tidak perlu makan dari sentrat. Nah, maggot. Pakai maggot seperti ini. Nah, oleh karena itu kami persilakan Pak Teguh untuk menjelaskan tentang kolam ikan lele yang menurut kami ini adalah hal yang baru, pengelolaan atau budidaya ikan lele yang modern dan mungkin untuk biaya tidak terlalu tinggi. Monggo Pak Teguh ini dijelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Teguh Sunarya. Ini alamatnya Dusun Sidomulyo, Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya punya konsep budidaya lele yang saya desain sejak awal itu adalah pabrik pupuk aslinya. Jadi nanti kita akhirnya akan melihat hasil pemupukan dari kolam lele ini. Nah, kolam lele ini harus didesain tidak berbau. Airnya warnanya bening. Bisa dilihat Mas. Airnya warnanya bening. Ya. Jadi tidak keruh dan tidak bau. Ini konsepnya. Dan air ini mengandung nutrisi yang tinggi atau dalam bahasa lain mengandung pupuk. Ini kolamnya ini ada bermacam-macam karena setiap kolam ini berdasarkan umur ikan. Ada ikan yang umurnya 1 sampai 15 hari. Yang ini umurnya 15 sampai 30. Ini 15 sampai ke 30 hari ya. Ya, jadi ini umurnya 31 sampai ke 45. Ya. Yang sana umurnya 46 sampai 60 yang ini, Mas. Ya. Yang ini 46 sampai 60. Yang ini umurnya 60 sampai 75. Lah setelah 75 ini harus ada yang dijual. Sudah bisa dikonsumsi. Sudah bisa dikonsumsi di sini. Nah, yang kecil ini dipindah terus gitu. Oh, jadi setiap umur itu nanti digeser. Sehingga ada ikan yang umurnya lebih 75, tapi besarnya kayak 60 ya kumpul di sini. Iya. Jadi geser. Itu konsepnya seperti itu, sehingga budidaya lele tiap 15 hari sekali panen. Jadi bisa dengan panen 15 hari itu bisa digunakan untuk kebutuhan belanja di dapur. Pada umumnya pelihara lele itu ansih akan membeli pakan lele itu dari jual lele. Kalau saya membuat konsep pakan lele tidak dari menjual lele pakannya, tapi dari limbah air lele. Limbah air lele. Nah, ini harus dibuatkan kolam limbahnya dulu, pengolahan limbah. Ini di belakang. Ini dua kolam. Nah, ini limbah ya. Ya, ini limbah lele. 2 kolam ini ada tumbuhan air. Ini berapa meter dalamnya, kedalamannya? 90. Ya, ini karena kemungkinan dari limbah lele itu masih ada amonia, dijernihkan di sini, jernihkan kedua, terus disedot. Naik. Nah, ini karena ini kumpulan daripada limbah-limbah kotoran lele,
Itu kalau di hewan kan ada kaskot, ada kohe kan gitu ya, ada kotoran lele. Ini kotoran lele ini bentuknya tidak bisa padat, pasti cair. Tapi walaupun ini cair, sudah bisa dijadikan pupuk. Nah, malah ini pupuknya bukan pupuk bawah saja, tapi juga pupuk atas, pupuk pelebat buah. Pelebat buah. Oh. Nah, ini sudah saya buktikan. Jadi airnya ini. Iya. Nah, air ini. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui, ternyata ketika memelihara lele, air dari saringan lele ya, air yang dari sana itu ternyata mengalir ke sini dan ini bisa untuk pupuk, pupuk seluruh tanaman. Seluruh tanaman. Bisa untuk tanah ya, menyubur, penyubur, untuk pelebat, maupun untuk pelebat buah. Pelebat buah. Nah, itu analisanya bagaimana, Pak Teguh? Kok bisa air ini bisa dijadikan pupuk? Kenapa? Ada pakan utamanya dari maggot. Oh, dari maggot. Nah, maggot ini kan pakan utamanya sisa limbah dapur. Iya. Juga termasuk di situ ada buah-buahan. Iya. Nah, dari alam kembali ke alam, dari buah kembali ke buah. Nah, kan gitu. Kalau lele sendiri pakannya kan ikan laut aslinya. Iya. Tapi karena ini dari maggot, ada limbahnya maggot itu, kasgotnya itu kita masukkan sekali biar terproses di sini. Ya, ini anunya seperti itu. Proses ini apa namanya? Ya alaminya begitu. Jadi ini pabrik pupuk tidak menggunakan mesin. Ya, jadi sangat organik ya, sangat organik. Jadi, nah, terus ini ada tumbuh-tumbuhan. Ini apa namanya tumbuh-tumbuhan? Ini apu-apu. Tumbuh-tumbuhan ini ada sebagai indikator kesuburan air, ya, kandungan gizinya. Indikatornya apa? Apu-apunya tumbuh besar kayak sawi dan cepat berkembang sampai naik-naik ke atas. Iya. Sampai naik-naik ke atas. Ini naik atas ke sendiri ya? Iya, naik-naik sendiri ini sampai naik ke atas. Ini indikatornya suburan itu. Nah, kalau ini subur, kita kasih ke tanah, yakin subur, kan gitu, tanahnya subur. Nih, karena tadi ada kulit-kulit buah yang jadikan pakan maggot, iya. Ini masuk ke sini, ini jadi unsur pembentuk buah juga. Dan ini sudah kita buktikan ke beberapa pohon yang saya jadikan eksperimen. Yang terakhir ini pohon anggur. Nanti Pak Yai bisa petik anggurnya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih saudara-saudara. Perlu dimaklumi bahwa kreativitas budidaya lele yang tidak hanya bisa dikonsumsi ikan lelenya, tapi air dari budidaya ikan lele itu bisa menjadi pupuk tanaman, baik itu di tanah maupun di buah. Artinya nanti bisa disemprotkan. Ini luar biasa, penemuan baru, sehingga kalau Nahdlatul Ulama punya program kemaslahatan keluarga atau keluarga maslahah, ya andai sungguh luar biasa apabila di setiap keluarga itu kita edukasi masyarakatnya supaya membudidaya lele yang tidak memerlukan lahan yang cukup luas. Dengan lahan yang sederhana seperti ini, tapi bisa menghasilkan satu ikan, yang kedua pupuk, dan ikannya 15 hari sudah bisa panen. Nah, per 15 hari. Per 15 hari bisa panen. Terima kasih. Lihat anunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.